Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA lagi. Belajar IPA yang asik dan menyenangkan bersama Bu Rohma. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia pada bab 1, sekarang di bab 2 ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Masih ada hubungannya antara sistem reproduksi pada manusia dan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, karena manusia, tumbuhan dan hewan sama-sama makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup yang dimana mereka merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa dapat diperbarui? Karena mereka bisa berkembang biak. Dengan cara apa kita memperbarui sumber daya alam tersebut? Yaitu dengan cara melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Dengan cara membantu mereka untuk berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Angiospermae atau lebih dikenal dengan tumbuhan berbiji tertutup, dan Gymnospermae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Apa cirinya tumbuhan berbiji tertutup? Yaitu bakal bijinya ditutupi oleh bakal buah. Bakal biji yang nanti akan menjadi biji dan bakal buah yang nanti akan menjadi buah. Bakal buah itu adalah ovarium, yaitu yang berupa putih yang membesar. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang menggunakan bagian dari tumbuhan, bagian dari tubuh tumbuhan itu, tanpa melalui proses fertilisasi atau peleburan inti sel telur dan inti sel sperma. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini tanpa dibantu oleh manusia, oleh tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ini dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah rizoma atau akar rimpang, stolon atau geragih, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun atau tunas adventif, umbi akar, dan tunas. Sedangkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya cangkok, merunduk, stek, menempel atau okulasi, dan mengenten atau menyambung. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu rizoma atau akar rimpang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar rimpang yaitu tumbuhan yang memiliki pada batangnya memiliki ruas atau buku, di mana di antara ruas atau buku ini nanti ada tunas yang akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ini adalah kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe. Yang kedua yaitu geragih atau stolon. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon adalah tumbuhan yang yang batangnya menjalar di atas tanah. Karena pada bagian batang yang menjalar di atas tanah ini terdapat tunas, terdapat ruas yang nanti di situ akan tumbuh tunas dan menjadi individu yang baru. Contohnya yaitu arbai dan stroberi. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis ini terjadi pada tumbuhan yang daunnya berupa daging yang menebal dan tersusun berlapis-lapis. Kemudian batangnya berupa bagian kecil yang berbentuk seperti cakram. Di sekeliling induk ini terdapat umbi lapis kecil yang biasanya disebut dengan siung. Yang ini nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini adalah bawang merah dan bawang putih. Yang keempat yaitu umbi batang.
Perkembangbiakan dengan cara umbi batang ini terjadi pada tumbuhan yang batangnya mengembang berisi cadangan makanan. Pada batang ini terdapat kuncup atau tunas yang nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya terjadi pada tanaman kentang, ubi jalar, gembili, dan talas. Yang kelima yaitu umbi akar. Umbi akar ini terjadi pada tumbuhan yang akarnya mengembang berisi cadangan makanan. Kemudian pada bagian bawah akar ini akan tumbuh tunas yang nantinya tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya pada wortel dan bunga dahlia. Yang keenam yaitu kuncup adventif daun atau tunas adventif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kuncup adventif ini adalah tumbuhan yang daunnya memiliki tunas. Di sekitar daunnya memiliki tunas, tumbuh tunas. Tunas-tunas ini nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya pada